Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bukan Cerita Biasa. Kali ini cerita berjudul Amin yang tak pernah terucap. Di suatu malam yang tenang, 5 sahabat karib, Pentol, Toleh, Beku, Pengki, dan Jajan berkumpul di rumah Pentol. Seperti biasa, mereka sehabis maghrib yang biasanya langsung ngaji, tapi malam itu berbeda karena Pak Kiai sedang ada keperluan keluar kota sehingga ngajinya diliburkan. Kesempatan ini tentu tidak disia-siakan oleh mereka. Mereka langsung menuju ke rumah Pentol, kemudian ngobrol ngalor ngidul, tawa pecah berkali-kali, cekakak cekikik saking bahagianya sambil menikmati gorengan intip atau keron yang disajikan oleh neneknya Pentol. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba Toleh tersadar, loh, ini sudah jam 10 malam, kita belum sholat isya, kata si Toleh. Waduh, iya ya, ayo cepat sholat, ternyata sudah malam, kata yang lain. Tanpa banyak diskusi, mereka langsung sepakat berangkat ke masjid yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah Pentol. Sesampainya di masjid, ternyata masjidnya sudah sepi, lampu-lampu telah dipadamkan. Mereka tetap masuk, berwudu, lalu menuju ke ruang sholat tanpa menyalakan lampu. Masih sambil cekikikan sisa tawa yang belum kelar sejak di rumah Pentol, mereka bersiap untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Seperti biasanya yang sering mereka lakukan, tapi tiba-tiba Pentol malah menggoda si Jajan. Jajan, kamu saja yang jadi imam. Padahal semua tahu yang paling sering jadi imam itu si Beku yang memiliki suara dan kefasihan yang paling jago di antara mereka. Justru Beku malah menimpali sambil mendorong pelan si Jajan. Iya, kamu saja Jan, sambil mendorong ke depan. Pengki yang sejak tadi diam ikut menegaskan. Iya, cepat. Anehnya, Jajan yang biasanya malu-malu kali ini tidak menolak sama sekali. Dengan penuh percaya diri ia maju ke depan. 4 sahabat lainnya langsung berdiri di belakang, menahan tawa sekuat tenaga karena mungkin sisa-sisa tawa mereka yang belum habis atau karena ketidakbiasaannya si Jajan yang mau jadi imam. Bibir mereka rapat, tapi dari sela-sela bibir mereka masih terdengar suara. Sholat dimulai. Jajan takbir, Allahu Akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dibaca dengan lancar. Namun ketika sampai pada kalimat waladdallin, biasanya makmum kan menjawab amin. Tapi malam itu tidak satupun suara keluar. Bukan karena khusyuk, melainkan karena semuanya sibuk menahan tawa. Dan tiba-tiba di luar dugaan, Jajan menoleh ke belakang dan berkata pelan tapi jelas, kok tidak amin? Seketika itu juga keempat makmum langsung batal. Mereka tertunduk, tertawa lirih, menyadari sepenuhnya bahwa ini di masjid,
dan sedang sholat. Pentol sambil menahan tawa berkata, "Wala jajan. Imam kok malah balik kanan goleti. Amin. Udah. Ganti imam saja." Yang lain langsung menyetujui. "Iya, Beku. Kamu saja yang jadi imam. Jangan sampai batal lagi loh." Akhirnya Beku maju menjadi imam. Dan sholat isya pun terlaksana dengan lancar, tenang, dan sukses. Demikian hikmah dari cerita ini, jangan menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, meskipun niatnya baik. Ibadah harus tetap bersungguh-sungguh dan serius serta khusyuk. Persahabatan yang dilandasi iman akan selalu meninggalkan cerita. Kadang lucu, kadang memalukan, tapi tetap bermakna. Karena pada akhirnya tawa boleh reda, gelap malam akan berlanjut, namun persahabatan yang tulus adalah cahaya yang tak mudah padam. Terima kasih, sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.